Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaizara Imelva. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam yang berjudul Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam, yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Maulana Rahman. Latar belakang kebijakan moneter Islam yang didasarkan pada prinsip syariah dengan tujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Islam melarang riba. Instrumen pertama meliputi zakat, sukuk, dan investasi syariat untuk mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Prinsip-prinsip moneter Islam. Yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Transaksi berbasis bunga dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Atau riba disebut juga dengan usuri. 2. Zakat dan infak sebagai instrumen distribusi kekayaan. Yang ketiga ada stabilitas nilai uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Yang keempat ada keadilan dalam transaksi, menghindari gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau penjudian. Instrumen dalam moneter Islam. Yang pertama ada zakat, instrumen distribusi kekayaan. Yang kedua ada wakaf atau sumber pendanaan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga ada larangan spekulasi, menghindari praktek ekonomi yang tidak transparan dan merugikan pihak lain. Yang keempat ada sistem mubarabah dan masyarakat. Instrumen dalam moneter Islam. Yang pertama ada zakat, instrumen distribusi kekayaan. Yang kedua ada wakaf, sumber perdana sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga ada larangan seksual, menghindari praktik ekonomi yang tidak transparan dan merugikan pihak lain. Yang keempat sistem murabah dan musyarakah atau kementerian dalam bisnis berbasis bagi hasil. Seterusnya ada perbandingan sistem moneter dan konvensional. Yang pertama ada aspek prinsip dasar Islam, larangan riba, konvensionalnya bunga sebagai inti sistem. Yang kedua ada aspek instrumen Islam, akibat syariah, konvensionalnya instrumen berbasis bunga. Dan yang ketiga ada aspek tujuan Islamnya, ada kementerian sosial, konvensionalnya keuntungan maksimal. Ada manfaat sistem moneter Islam, mendorong distribusi kekayaan yang merata, mengurangi krisis ekonomi berbasis riba, menciptakan keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi. Manfaat utama mendorong stabilitas ekonomi, yang kedua meningkatkan keadilan, yang ketiga meningkatkan investasi produktif, yang keempat membangun stabilitas sosial, yang kelima mengurangi ketergantungan pada uang kertas, yang keenam efisien dan berkelanjutan. Dari Islam, peran lembaga zakat dan wakaf dalam membangun ekonomi praktek bagi hasil perbankan syariah. Investasi sistem moneter Islam dapat diterapkan melalui berbagai aspek. Yang pertama menggunakan mata uang berbasis emas dan perak. Yang kedua bank sentral berbasis syariah. Yang ketiga perbankan syariah. Yang keempat pengelolaan zakat dan wakaf. Yang kelima pasar modal syariah. Yang keenam lembaga keuangan dan bank syariah. Yang ketujuh sistem pembayaran syariah. Yang kedelapan berperan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kesembilan mendekatkan makroekonomi. Yang kesepuluh kegiatan ekonomi berbasis komunikasi. Semua implementasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulannya ada sistem moneter Islam menawarkan solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan menghilangkan riba, ekonomi menjadi stabil.